Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmayani dengan NIM 3321282, kelas Perbankan Syariah H. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang perlu kita ketahui dari materi ini, yang pertama yaitu apa itu pemasaran. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang ketiga, analisis pemasaran. Yang keempat, marketing mix. Apa itu pasar? Pasar adalah tempat di mana adanya suatu permintaan dan penawaran untuk menentukan harga. Faktor utama yang menunjang terjadinya pasar, yaitu orang dengan segala keingintahuannya, daya belinya, serta tingkah laku dalam pembeliannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang dan jasa. Yang pertama, harga barang dan barang pengganti. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, selera. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, faktor khusus atau akses. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa sebagai berikut. Yang pertama, harga dari barang itu. Yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan seperti atau barang pengganti atau pelengkap. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, harga input atau ongkos produksi. Yang kelima, tujuan perusahaan. Yang keenam, faktor khusus atau akses. Apa itu pemasaran? Pemasaran merupakan upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan melakukan pertukaran produk, baik barang maupun jasa, kepada para konsumen di pasar. Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Macam-macam strategi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran segmentation. Segmentasi pasar adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogeni, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasaran. Yang kedua, strategi pemasaran targeting. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Yang ketiga, strategi pemasaran positioning. Positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Analisis persaingan merupakan riset strategi secara khusus mengumpulkan dan menganalisis data tentang bisnis kompetitor. Alat untuk identifikasi analisis persaingan yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan. Identifikasi pesaing meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau marketing share pesaing. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Ada beberapa macam strategi yang akan dijalankan. Yang pertama, strategi pemimpin pasar atau market leader. Pemimpin pasar adalah perusahaan yang menguasai pangsa pasar. Sebesar 40% perusahaan yang dominan selalu ingin mendorong untuk mengambil tindakan ketiga arah. Yang kedua, strategi penantang pasar. Penantang pasar adalah perusahaan yang menguasai pasar sebesar 30%. Tidak seperti dalam perang di mana musuh sudah jelas. Dalam hal ini, perusahaan bebas menentukan siapa yang akan jadi lawannya. Yang ketiga, serangan pengikut pasar.
Pengikut pasar adalah perusahaan yang menguasai pangsa pasar sebesar 20%. Yang keempat, strategi penganggaran relung pasar. Penggarap relung pasar adalah perusahaan yang menguasai pangsa pasar sebesar 10%. Marketing mix. Seorang ahli bernama Buchari Alma menafsirkan marketing mix merupakan suatu bentuk strategi dalam mengombinasikan berbagai macam kegiatan marketing agar tercipta sebuah kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil yang paling memuaskan. Marketing mix atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan bauran pemasaran menjadi fondasi model dasar suatu bisnis. Marketing mix memiliki tujuan. Yang pertama, direct marketing atau pemasaran langsung. Yang kedua, advertising atau periklanan. Yang ketiga, sales promotion atau promosi penjualan. Marketing mix juga mempunyai fungsi. Yang pertama, fungsi distribusi fisik. Distribusi fisik suatu produk dapat dilakukan dengan cara mengangkat dan menyimpan suatu barang atau jasa. Yang kedua, fungsi pertukaran konsumen dapat membeli produk yang berasal dari produsen, baik itu dengan menukarkan uang dengan produk atau melakukan pertukaran produk dengan produk. Yang ketiga, fungsi perantara marketing mix merupakan media perantara untuk menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.